Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nurhayati dengan NIM 2008108008 jurusan PIAUD 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung. Ada 5 yang harus kita hitung. Yang pertama itu ada berat badan menurut umur atau yang disingkat dengan BBU. Yang kedua ada tinggi badan menurut umur atau yang disingkat TBU. Yang ketiga berat badan menurut tinggi badan atau yang disingkat BBTB. Yang keempat indeks massa tubuh menurut umur atau yang disingkat IMTU. Dan yang kelima ada lingkar kepala anak. Nah, di sini saya akan mendeteksi seorang anak kecil yang bernama Erlita Ashifa Salsabila, tempat tanggal lahir Cirebon 5 Maret 2018. Umurnya menginjak pada umur 3 tahun atau dalam hitungan bulan itu 36 bulan. Jenis kelaminnya itu perempuan dan sudah ditimbang berat badannya yaitu 12 kg dengan tinggi badan 90 cm dan juga lingkar kepala 45 cm. Nah, di sini ada suatu pertanyaan. Diketahui seorang anak perempuan umur 36 bulan telah diteliti untuk memeriksa status gizi dan hasil penelitian didapatkan tinggi badan 90 cm, berat badan 12 kg. Ditanyakan, berapakah nilai Z-score pada penelitian tersebut? Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang pertama dulu ya, yakni menghitung berat badan menurut umur atau BBU. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu ya, tabel itu didapat dari mana gitu. Nah, saya didapat tabel tersebut pada tabel standar antropometri penilaian status gizi anak. Nah, di situ ada ya banyak sekali tabel BBU, terus juga ada TBU, BBTB, IMTU, di situ lengkap gitu untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, di situ ada tanda panah ya, 36 bulan karena umur anak tersebut tadi yang saya deteksi itu 36 bulan. Nah, cara perhitungannya yaitu diambil dari Z-score ya. Nah, Z-score itu ada rumusnya. Z-score BBU ada rumusnya ya. Rumusnya itu ada di link YouTube di deskripsinya. Tinggal dilihat saja ya, diklik aja linknya. Nah, di situ ada banyak rumus tentang BBU, TBU, terus BBTB atau IMTU. Gitu. Di sini karena saya memasukkan angkanya langsung gitu, tidak dengan rumusnya. Nah, mungkin kita langsung saja ke perhitungannya. Di sini ada Z-score sama dengan 12. 12 itu dari mana? 12 itu dari berat badan anak ya. Berat badan anak dikurangi dengan median. Median itu apa gitu? Ini median itu yang berwarna hijau. Ya. Karena umur anak itu 36 bulan, berarti mediannya yang berwarna hijau ya, berarti 13,9. Di situ sudah ada ya. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, jika perhitungan antara berat badan dikurangi median itu hasilnya positif, maka di bawahnya itu dibagi dengan bagian hasil dari perkurangan antara di sebelah kanan median dikurangi median itu sendiri. Kalau misalnya
hasil berat badan dikurangi mediannya itu positif. Kebalikannya, kalau hasil berat badan tersebut dikurangi median itu negatif, maka ambil di sebelah kiri median. Jadi nanti 13,9 dikurangi 12,2 kalau hasilnya negatif ya. Nah, sedangkan di sini 12 dikurangi 13,9 itu hasilnya negatif 1,9, berarti negatif ya. Maka diambilnya itu dari median dikurangi angka yang di kiri mediannya, yaitu 12,2. Nah, jadi yang di bawahnya itu berat badan anak dikurangi median dibagi dengan 13,9 dikurangi 12,2 ya. Nah, hasilnya 12 dikurangi 13,9 itu min 1,9, dan 13,9 dikurangi 12,2 itu hasilnya 1,7. Min 1,9 dibagi 1,7 sama dengan min 1,11. Nah, min 1,11 ya. Di sini ada tabel yang berwarna putih. Itu diambil dari buku standar antropometri penilaian status gizi anak. Ada ya di situ tabelnya. Nah, sedangkan di sini nilai berat badan menurut umur si anak itu min 1,11, berarti merujuk pada min 2 sampai plus 1. Jadi termasuk pada berat badan normal. Seperti itu. Baik, selanjutnya pada pembahasan kedua, yakni menghitung tinggi badan menurut umur atau yang disingkat menjadi TBU. Nah, di sini ada tabelnya ya. Nah, setiap tabel itu berbeda-beda ya. Setiap tabel itu berbeda-beda, hanya warnanya saja yang sama ya. Nah, di sini ada tabel TBU atau tinggi badan menurut umur. Ada tanda panahnya juga, umur 36 bulan. Langsung saja pada perhitungan. Di sini Z-score sama dengan 90. 90 itu diambil dari mana? Yaitu diambil dari tinggi badan anak. Tadi yang sudah kita bahas di awal ya, yaitu tinggi badan anak tersebut 90 dikurangi dengan median TBU. Sedangkan di sini median TBU pada umur anak 36 bulan adalah 95,1. Perlu diingatkan kembali bahwasannya jika di sini tinggi badan dikurangi dengan median, jika hasilnya positif, maka di bawahnya dibagi dengan sebelah kanan median dikurangi median itu sendiri. Jadi 98,9 dikurangi 95,1. Berbeda lagi dengan jika tinggi badan anak tersebut dikurangi median itu hasilnya negatif, maka dibaginya dengan 95,1 dikurangi 91,2. Jadi median dikurangi dengan sebelah kiri mediannya. Nah, sedangkan di sini 90 dikurangi 95,1 itu hasilnya negatif 5,1, maka diambil dari yang median itu sendiri dikurangi dengan sebelah kiri median, yaitu 91,2. Nah ya, tuh 95,1 dikurangi 91,2. Nah, untuk hasilnya 90 dikurangi 95,1 yaitu negatif 5,1. Yang bawahnya 95,1 dikurangi 91,2 hasilnya 3,9. Negatif 5,1 dibagi dengan 3,9 yaitu hasilnya negatif 1,30. Karena hasil
tinggi badan menurut umur anak ini negatif 1,30, yaitu merujuk pada tabel yang putih tuh, merujuk pada negatif 2 sampai plus 3, maka di situ dikatakan tinggi badan menurut umur itu normal, gitu ya, seperti itu. Untuk selanjutnya pada pembahasan ketiga yaitu menghitung berat badan menurut tinggi badan. Di sini sama juga ya, ada tabel-tabelnya gitu. Dan tabelnya pun berbeda dengan tabel yang atas-atasnya gitu ya. Itu punya tabel tersendiri gitu. Nah, di sini langsung saja kita ke perhitungan. Di sini tanda panahnya merujuk pada 90,0. Kenapa? Karena tinggi badan anak tadi itu tingginya 90 cm, maka kita ambilnya 90,0 gitu ya. Di sini z-score sama dengan 90. 90 itu adalah tinggi badan anak dikurangi dengan median BBTB-nya gitu. Mediannya yang merujuk pada tinggi 90 cm itu yaitu 12,6 gitu ya. Dan di sini kembali lagi perhitungannya pun sama gitu. Jadi jikalau tinggi badan dikurangi median hasilnya positif, itu apa tadi? Yaitu sebelah kanan median dikurangi dengan median itu sendiri. Berbeda kalau misalnya tinggi badan dikurangi median itu hasilnya negatif, maka median tersebut dikurangi dengan sebelah kiri median itu sendiri. Sedangkan di sini 90 dikurangi 12,6 itu hasilnya 77,4, hasilnya jadi positif gitu ya. Maka di bawahnya itu dibagi dengan sebelah kanan median yaitu 13,8 dikurangi dengan median itu sendiri yaitu 12,6 gitu ya. 13,8 dikurangi 12,6 hasilnya 1,2. Nah, 77,4 dibagi 1,2 yaitu 64,5, dibagi lagi dengan hasil tinggi badan dikurangi median yang tadi yaitu 77,4. 64,5 dibagi 77,4 yaitu hasilnya 0,83. Nah, 0,83 kita lihat ke tabel ya. 0,83 yaitu merujuk pada negatif 2 sampai plus 1. Jadi gizi itu baik atau dikatakan normal, seperti itu. Selanjutnya untuk pembahasan yang keempat yaitu menghitung indeks massa tubuh menurut umur. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Udah ada tabel IMTU-nya. Di situ ada tanda panah yaitu 36 bulan ya. Nah, kita langsung saja pada pembahasan perhitungannya. Di sini ada rumusnya yaitu BB artinya berat badan dibagi TB, tinggi badan meter persegi. Itu sudah rumus dari sananya gitu ya. Rumus IMTU-nya. Di sini ada angka. BB-nya berapa tadi? Yang di atas 12 dibagi dengan TB. Tinggi badan anak tadi yaitu 90. Nah, kita dibagi 100 terlebih dahulu. Jadi hasilnya 0,9. 12 dibagi 0,9 itu sama dengan 13,3. Lalu dibagi lagi dengan tinggi badan meter persegi itu. Jadi 13,3 dibagi dengan 0,9 hasilnya 14,7. Langsung ke perhitungan z-score-nya. Yang pertama itu 14,7, yaitu hasil tadi ya, hasil
BB dibagi TB meter persegi, yaitu 14,7 dikurangi median IMTU-nya berapa gitu. Di sini kan umur anak 36 bulan, ada tanda panah ya. Nah, mediannya yang berwarna hijau yaitu 15,4. 14,7 dikurangi 15,4 hasilnya negatif 0,7. Kalau misalnya hasilnya negatif, berarti median itu sendiri dikurangi dengan sebelah kiri median, yaitu 15,4 dikurangi dengan 14,2. 14,7 dikurangi 15,4 yaitu sama dengan negatif 0,7 dibagi dengan 15,4 dikurangi 14,2 sama dengan 1,2. Negatif 0,7 dibagi dengan 1,2 yaitu hasilnya negatif 0,58. Nah, karena negatif 0,58 itu merujuk pada negatif 2 sampai plus 1, yaitu bisa dikatakan gizi baik atau normal ya. Jadi seperti itu. Dan untuk pembahasan yang terakhir yakni ada grafik lingkar kepala anak perempuan. Nah, di situ ada grafiknya. Mungkin bertanya-tanya grafiknya dari mana atau asal buat? Enggak ya. Di situ ada grafiknya diambil dari buku pedoman pelaksanaan, yaitu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Ya, ada pada halaman yang paling bawah tuh di situ. Nah, di sini perlu diingatkan kembali ini untuk lingkar kepala ya. Tadi di awal sudah kita bahas bahwasanya lingkar kepala anak tadi itu 45 cm ya. 45 cm dengan umurnya itu 3 tahun gitu ya, atau bisa disebut dengan 36 bulan. Nah, di sini lingkar kepalanya itu tadi pendeteksian di awal saya tadi itu 45 cm. Maka 45 cm itu diluruskan dengan angka 3, yaitu 3 itu maksudnya 3 tahun ya, umur anak itu 3 tahun itu untuk mengetahuinya. Nah, di situ ada keterangan gitu ya. Ketika hasilnya di atas zona hijau gitu ya, di atas zona hijau nih kan ada warna hijau tuh. Jadi di atas zona hijau hasilnya gitu, maka lingkar kepala itu lebih dari normal. Sedangkan kalau misalnya pas gitu ya di angka-angka hijaunya gitu, titiknya itu, maka itu termasuk kepada normal. Adapun jika di bawah zona hijau atau di bawah titiknya itu di bawah warna hijau-hijau itu gitu ya, berarti lingkar kepala itu kurang dari normal gitu. Sedangkan di sini deteksi lingkar kepala anak perempuan itu 45 cm gitu ya, di bawah zona hijau, maka lingkar kepala itu kurang dari normal. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya video dari saya. Terima kasih dari saya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.